Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Fauzi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan, pelajaran IPAS di kelas 4 SD atau MI. Baik, tentu anak-anakku sekalian sudah pernah menyaksikan langsung atau melihat langsung tumbuhan ya, baik di lingkungan sekitar sekolah atau madrasah atau lingkungan rumah, atau bahkan ketika kita sedang keluar rumah, jalan dari rumah ke sekolahan atau pulang dari sekolahan ke rumah, kita biasa melihat tanaman di sekitar kita, atau kita sedang bepergian kemana gitu ya, kita sering melihat tanaman. Bahkan mungkin ada di antara kalian yang punya hobi menanam bunga ya, menanam bunga atau sekedar menemani ayah ibu menanam bunga di lingkungan rumah, atau ikut ayah ke sawah melihat tanaman padi atau tanaman di ladang. Baiklah, tentu tumbuhan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak serta-merta kemudian tumbuh begitu saja gitu ya, ada prosesnya, ada proses perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut. Nah, kali ini akan saya coba uraikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ya, eh, tentu ada tujuan di sana ya. Tumbuhan juga untuk mempertahankan spesiesnya. Bagaimana pohon kelapa misalnya itu dapat berkembang biak menjadi banyak, maka pohon kelapa tersebut menghasilkan biji yang kemudian menjadi tanaman baru kelapa yang menyebar luas ke seluruh dunia mungkin. Kemudian ada dua cara utama ya yang eh, dijadikan tumbuhan itu untuk berkembang biak. Yang pertama adalah cara seksual atau generatif, dan aseksual atau vegetatif. Nah, bagaimana keduanya? Silahkan perhatikan baik-baik. Yang pertama, perkembangbiakan seksual atau generatif ya, menjadi bunga. Ini perkembangbiakan secara alamiah ya. Secara alamiah yang dilakukan oleh si tumbuhan tersebut. Bagaimana tahapnya? Ada tiga. Pertama, struktur reproduksi, yaitu adalah dengan cara tumbuhan itu berbunga. Bunga adalah struktur reproduksi utama pada tumbuhan, ya berbunga. Angiosperma. Ya, mungkin ada tumbuhan yang tidak berbunga mungkin ya. Mungkin ada tumbuhan yang tidak berbunga, namun ada cara tersendiri untuk berkembang biak pada tumbuhan tersebut. Yang berikutnya bagian-bagian bunga, ada kelopak bunga, kemudian mahkota bunga, ada benang sari untuk tumbuhan bunga jantan, dan ada putik untuk bunga betina. Nah, benang sari dan putik inilah berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan lewat bunga tersebut, yaitu dengan cara generatif atau seksual. Proses penyerbukan yang ketiga yaitu antara transfer serbuk sari dari benang sari yaitu bunga jantan ke putik yaitu bunga betina yang nantinya akan menghasilkan biji ya untuk berkembang biak. Kemudian proses pembuahan setelah tadi benang sari penyerbukan ke putik, maka akan selanjutnya yaitu proses pembuahan pada tumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan bulu serbuk ya. Serbuk sari tumbuh membentuk bulu serbuk menuju bakal buah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peleburan sel. Inti sel sperma dari serbuk sari bertemu dengan inti sel telur yang ada di putik. Kemudian yang ketiga, pembentukan zigot. Hasil pembuahan adalah zigot yang berkembang nanti menjadi embrio atau menjadi biji pada tumbuhan tersebut. Kemudian setelah itu berkembanglah menjadi biji dan buah ya. Ada dua macam.
biji dan juga buah ya. Nanti ada dua jenis. Yang pertama, bakal buah menjadi buah. Contohnya buah mangga, apel, kemudian jeruk yang sering kita nikmati ya. Buah mangga ada dagingnya yang kita makan, kemudian di dalamnya ada biji. Jeruk juga demikian ya, rambutan itu ya, apel juga sama. Kemudian yang kedua bakal biji menjadi biji. Ini biji tapi juga dia menjadi makanan buat kita. Contohnya kacang tanah gitu ya. Padi menjadi beras, kemudian jagung. Itu bijinya kita makan tapi juga biji itu sebagai apa namanya itu untuk berkembang biaknya dari biji itu. Kemudian mengenal buah ya. Fungsi buah itu untuk apa sih? Ternyata fungsi buah itu melindungi biji ya, membantu penyebaran biji ke tempat lain. Itu fungsi dari buah tersebut. Seperti halnya mangga ya, ada dagingnya itu, buahnya itu melindungi biji di dalamnya. Kemudian perkembangan aseksual atau vegetatif, perkembangan buatan. Ini lebih dibantu oleh misalnya manusia atau hewan gitu ya, burung, kelelawar dan sebagainya. Ini dapat menghasilkan tumbuhan baru tanpa pembuahan. Ini contoh perkembangbiakan aseksual atau vegetatif. Kemudian tumbuhan baru identik dengan induknya, sama persis. Kemudian ada jenisnya dua macam, jenis alami dan buatan, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa contohnya? Mari kita lihat. Perkembangan vegetatif alami contohnya rizoma, seperti tanaman jahe, kunyit, lengkuas atau laos ya. Itu berkembang biak melalui akar tunggal. Jadi kita tanam akarnya atau biji apa namanya itu, jahenya itu. Kemudian stolon, stroberi contohnya, dan rumput teki menyebar dengan geragihnya. Kemudian umbi lapis seperti bawang merah, bawang putih, kemudian tumbuh dari umbi lapis. Kemudian tunas adventif, yaitu seperti cocor bebek yang menghasilkan tunas pada daun-daunnya itu bisa tumbuh. Ketika menanam daun itu dapat mengeluarkan akar dan dapat menjadi tumbuhan yang baru. Dan berikutnya perkembangan vegetatif buatan. Ini yang memerlukan bantuan manusia. Contohnya tumbuhan yang dicangkok gitu ya, mangga, buah jambu dicangkok untuk menjadi varietas unggul gitu. Kemudian setek seperti singkong, mawar ya, mudah diperbanyak dengan cara setek. Kemudian okulasi seperti tanaman jeruk dan durian diokulasi untuk varietas yang diinginkan. Durian bawor dicampur dengan durian lokal gitu supaya menjadi durian yang lebih bagus. Kemudian yang keempat, kultur jaringan seperti bunga anggrek dan pisang dikembangkan melalui kultur jaringan. Kemudian kesimpulannya dan mengaplikasikannya, yang pertama pentingnya pertanian, konservasi, teknologi. Perkembangan tumbuhan sangat penting untuk kehidupan. Pemahaman ini membantu dalam pertanian, perkebunan, dan konservasi tumbuhan. Teknologi perkembangbiakan terus berkembang. Inilah penting sekali dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, terutama tumbuh-tumbuhan. Demikian materi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.